Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi di bagian pertama kita sudah membahas ayat pertama dari surah An-Nas ya. Surah yang sering kita baca, tapi gak sedikit juga di antara kita yang hafal, yang baca tapi gak tahu artinya. Jangankan artinya, apalagi maknanya. Ayat pertama sudah dibahas. Yuk kita kaji ayat kedua dan ketiganya bersama guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil. Fadhal Habib, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, yang terhormat Dr. David Khalik, dan juga para pemirsa bukan hanya di sini tapi juga di televisi Cahaya Hati Indonesia. Baik, jadi tadi guru kita sudah menyampaikan berkaitan dengan apa tadi Bu? Kajiannya? Jangan sampai nanti ditanya kajian apa? Oh, rame. Musuh yang tidak terlihat adalah pikiran. Surahnya surah An-Nas. Ah, itu dia, baru tepat itu ya. Baik, jadi saya melanjutkan. Namun sebelum saya bahas ayat 2 dan 3 surah An-Nas, kita perlu tadi bahasanya Dr. David berkenalan dulu. Apa itu surah An-Nas? Apa keutamaannya surah An-Nas? Surah An-Nas ini Bapak Ibu sekalian adalah surah sebagian ulama atau jumhur ulama, jumhur mufassir itu menyatakan dia adalah surah Makkiyah. Artinya dia turun di periode Mekah. Tapi ada sebagian yang menyatakan dia Madaniyah. Ada sebagian lagi juga yang menyatakan dia turun 2 kali. Makkiyah maupun Madaniyah. Terlepas dari itu, apa sih keutamaannya? Pertama kalau kita lihat, Quran itu surat yang pertama kalau kita baca mushaf Quran, surah apa Bu? Setelah Al-Fatihah baru Al-Baqarah kan? Dan seterusnya. Yang terakhir surah apa? An-Nas. Jadi awal Quran kita buka, yang kita baca surah Fatihah. Akhir dari Quran yang kita baca adalah surah An-Nas. Dua-duanya surah yang luar biasa. Ya. Apa keluar biasaannya? Dua-duanya yang pertama adalah dua-duanya merupakan perlindungan. Pada surah Al-Fatihah kita katakan apa? Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya. Itu kan? Minta kepada Allah perlindungan dari orang-orang yang maghdubi alaihim waladdallin. Di surah An-Nas itu juga kita minta perlindungan. Dari apa? Tadi Kiai bilang dari sifat was-was. Gitu ya. Ini menunjukkan dua surah ini luar biasa. Ada lagi keutamaannya. Ya. Sama dengan Fatihah, dua-duanya memiliki 3 sifat Allah yang paling utama. Ya. Pertama adalah Allah sebagai Rabb. Ya, Rabb itu dari kata Rabba, ya, yang artinya apa? Membimbing, ya, mengayomi, gitu ya. Kemudian juga yang kaitan dengan melindungi itu Rabb, gitu ya. Memberikan hidayah itu Rabb. Di surah Al-Fatihah dikatakan Alhamdulillahi Rabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah yang memiliki, membimbing, ya, kemudian memelihara seluruh alam. Di surah An-Nas dikatakan, Qul a'udzu birabbin nas.
kami ya Allah, wahai Muhammad katakan saya berlindung dari Rabb-nya manusia. Ya, sama-sama ada sifat Rabb di situ. Minta perlindungan kepada Rabb. Ya, yang kedua, ya di surah Al-Fatihah ayat yang keempat dikatakan Maliki atau Maliki Yaumiddin. Di surah An-Nas dikatakan Malikin Nas. Sama kan? Ya. Artinya apa? Allah itu adalah raja yang menguasai kita. Semuanya tunduk di hadapan Allah. Nah, di surah Al-Fatihah begitu, di surah An-Nas juga Malikin Nas. Allah itu adalah penguasa, raja bagi kita, ya. Nah, tapi kenapa di surah Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddinnya panjang? Maliki Yaumiddin. Surah An-Nas Malikin Nas. Kalau Malik artinya pemilik, biasanya benda mati. Maka dikatakan Maliki Yaumiddin. Itu adalah bukan sesuatu yang hidup. Ya. Tapi Malik dalam bentuk pendek itu raja dari sesuatu yang hidup. Maka dikatakan Malikin Nas. Ya. Yang ketiga, sifat Allah yang ada di kedua surat itu apa? Yaitu ilah. Ya, ilah itu artinya yang disembah, diibadahi Tuhan. Ya, maka kita katakan la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang saya ibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang saya sembah kecuali Allah. Di surah Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di surah An-Nas dikatakan ilahin nas. Itu keutamaan dua surah ini, sehingga satu di awal, satu di akhir, semuanya membuka ini, menutup ini, minta perlindungan kepada Allah dan memiliki tiga sifat itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hubungkan juga dengan surah sebelumnya, yaitu surah apa sebelum An-Nas? Al-Falaq. Iya. Jangan lupa ya Bu. Ya. Itu kan surah-surah pendek ya Pak. Ya. Surah Al-Falaq. Apa hubungannya An-Nas dengan Al-Falaq? Ya. Dua-duanya sama-sama meminta perlindungan. Maka disebut Al-Mu'awwidatan. Dua surat permohonan perlindungan kepada Allah. Baik. Nah lalu apa bedanya? Nanti insya Allah Dr. David kita lanjutin lagi. Waktunya habis Bu, nanti lanjut lagi. Baik Habib, terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Bu, kalau ngebahas ini sama Habib, ini nggak bisa sebentar. Tapi nanti mohon izin dilanjutkan lagi ya Habib ya, nggak apa-apa ya. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya sehubungan dengan tema kita. Ya, banyak banget. Silakan Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yayah dari Majlis Taklim Al-Iman wal Ihsan Masjid Jamiat Taqwa Rorotan. Ya, silakan Bu. Izin bertanya Habib. Ya. Kapan waktu yang terbaik untuk membaca surat An-Nas dan apa manfaat surah An-Nas? Ya. Ya udah gitu saya Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yayah, Bu, mic-nya deketin apa? Bu Yayah sering baca surah An-Nas kapan kalau baca? Deketin mic-nya. Mau tidur. Terus kapan lagi? Sholat. Terus Terus waktu-waktu yang tertentu misalkan habis sholat asar gitu. Baca gitu? Oh gitu. Kadang. Nah, kadang. Baca kadang. Belakangnya pakai kadang. Silakan Habib, ini kebiasaannya beliau. Mungkin tadi pertanyaannya ada dua ya. Apa saja dan juga kapan waktu yang tepat untuk membaca surah An-Nas. Silakan. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu Yayah yang bertanya dan juga mungkin semuanya yang lain yang juga ingin tahu. Kapan waktu terbaik membaca Al-Mu'awwidatan, bahkan surah An-Nas saja misalnya, atau dengan surah Al-Falaq atau dengan Al-Ikhlas. Yang pertama kalau kita lihat dalil, kalau ditanyakan kapan saja bagus. Itu ya Pak, kapan saja kita sempat bagus. Lalu mana yang paling afdol? Ya. Yang paling afdol usahain nih Bapak Ibu jangan ditinggal nih waktu-waktu ini. Karena ini Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam membacanya di waktu-waktu ini. Pertama adalah sabahan wa masaan. Ya, pagi dan sore. Biasanya ba'da subuh dan juga ba'da asar. Itu waktu terbaik baca itu. Ya. Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Enggak bisa Falak, An-Nas saja, enggak bisa An-Nas saja, silahkan. Yang penting ba'da subuh, ba'da asar, itu ya. Sobahan wa masaan. Yang kedua, benar tadi Ibu Yayah, ya. Setiap ba'da sholat fardu, itu ya. Bib, memang kalau baca begitu apa sih itunya, fadilahnya, keutamaannya? Orang yang membaca al-mu'awwidatan, apalagi ditambah al-ikhlas, itu nggak bisa diganggu sama setan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang merasa ada was-was, yang merasa ada bisikan-bisikan, yang merasa lagi disihir, yang merasa lagi kesurupan jin dan sebagainya, baca di antaranya surah itu. Bagus ditambah ayat kursi. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Kalaupun tidak, Al-Mu'awwidatan tadi. Jadi ba'da sholat apa Bu? Fardu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama adalah pada saat kita merasakan ada gangguan. Ini kayaknya, kalau bahasanya Ustadz David tadi ada bisikan-bisikan yang kayaknya nyuruh saya bunuh diri. Baca. Ya. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dari dalam lubuk hati kecil. Tapi nyuruh nggak benar. Atau nyuruh bunuh orang lain. Ada nggak begitu? Ada. Ada. Kemarin ada anak yang bunuh orang tuanya. Malam-malam. Ditanya kenapa? Kayak ada bisikan yang nyuruh nusuk. Bapaknya meninggal. Ya. Kemudian terus dia ngejar ibunya. Dihalangi neneknya. Neneknya dibunuh sama dia. Ibunya sempat ditusuk tapi teriak keluar. Tetangga ngumpul, akhirnya ibunya sempat selamat. Ya. Tapi itu menunjukkan bahayanya. Maka ada godaan begitu, baca surah An-Nas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat kita ngobatin orang yang kesurupan atau orang-orang yang sakit kena begitu, baca surah itu. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, udah jelas ya Bu ya? Kapan bacanya? Kapan bacanya? Iya. Iya aja. Pertama habis sholat fardu. Baca mah kapan aja ya. Ya, sholat fardu. Terus tadi apa lagi? Kalau ada perasaan was-was pada saat asar dan juga subuh ya Bu ya. Sholat fardu boleh. Terus pada saat perasaan was-was itu dibaca. Nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau misalnya ada bisikan-bisikan syaitan ya, perasaan nyuruh melakukan itu, baca deh itu semua ya. Sebelum tidur satu lagi sebelum tidur. Ini sebelum tidur lihat HP aja. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita ya mengenai surah An-Nas. Dan juga tentang bahwa ternyata musuh terbesar kita adalah pikiran kita. Tapi kita juga akan berbagi keberkahan bersama dengan White Coffee. Jadi tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.